Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Adi. Kita akan berbincang-bincang mengenai sejarah dan geografi. Nah, untuk hari ini akan sedikit berbeda karena kita akan kedatangan teman diskusi yang mungkin cukup familiar dengan teman-teman semua. Beliau adalah Pak Nur Ali. Halo, Pak. Halo. Apa kabarnya Pak Adi? Baik-baik, Pak. Di Tuhan, Terima alhamdulillah. kasih banyak. Ini saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing atau berdiskusi di podcastnya Pak Adi ya. Luar biasa ya, kalau sekarang kita kuliah atau saling berbagi ilmu itu ya karena situasi yang masih seperti kita ketahui masih COVID, tapi justru sekarang kita jadi belajar banyak platform gitu ya untuk belajar gitu ya Pak Adi. Iya, betul sekali, Pak. Jadi ini podcast kedua saya, Pak. Wah, luar biasa Pak Adi. Ini saya jadi pengen bikin, tapi ya hitung-hitung saya ini belajar lah dari Pak Adi gitu ya. Iya, Pak. Mungkin sedikit saya jelaskan bahwa Pak Nur Ali ini adalah seorang dosen juga di UPI Kampus Tasikmalaya. Beliau juga aktif dalam kegiatan agamaan. Dia juga sering menjadi beberapa narasumber untuk materi-materi keagamaan, pendidikan dasar, dan lain-lain. Jadi gini, Pak, kita tuh ada sedikit sharing tentang sejarah dan geografi, Pak. Oke. Khususnya pendengar ini kebanyakan adalah mahasiswa PGSD, Pak. Oh iya. Jadi ingin saya tanyakan, menurut Pak Ali, sejarah dan geografi untuk pembelajaran IPS di SD itu seperti apa sih, Pak? Oke, terima kasih Pak Adi ya. Ini kita sharing aja lah ya. Bukan berarti apa yang saya sampaikan nanti ini bisa jadi sesuatu yang mutlak kebenarannya ya. Oh, Tapi ya kita sharing-sharing aja ya. Siap. Sebenarnya mungkin ini juga sudah pernah dipelajari oleh Pak Adi dan juga mahasiswa gitu ya mengenai konsep IPS itu sendiri ya kan. Artinya kalau secara garis besar intinya IPS itu kan satu ilmu yang mempelajari berbagai macam hal yang berhubungan dengan manusia dan lingkungannya ya kan. Nah, lalu kenapa sejarah dan geografi itu sendiri akhirnya masuk ke dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial khususnya di ranah sekolah dasar atau di jenjang sekolah dasar? Karena yang pertama, kalau kita berbicara sejarah itu kan ilmu yang mempelajari kejadian-kejadian di masa lampau. Betul. Nah, yang mengalami itu kan manusia, ya kan, yang mengalami kejadian-kejadian itu. Kemudian geografi pun kan secara secara pengertian gitu, definisi gitu, bahwa kan geografi itu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi serta segala isinya ya, flora dan faunanya, kekayaan alamnya. Tapi jangan lupa bahwa di geografi juga mempelajari tentang bagaimana hubungan manusianya itu sendiri dengan alam atau dengan lingkungan yang dia tinggali atau dia tempati, dan bagaimana dia mampu mempengaruhi lingkungannya dan lingkungannya mempengaruhi si manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara sejarah dan geografi, pasti tidak akan jauh kita sedang berbicara tentang manusia itu sendiri. Nah, dalam konteks sekolah dasar, meskipun belum dijadikan satu disiplin ilmu yang terpisah, tapi masih dalam satu rumpun ilmu pengetahuan sosial, saya rasa sangat penting kalau anak sekolah dasar itu harus mempelajari tentang sejarah, lalu kemudian tentang geografi. Kenapa? Karena hal itu tidak akan jauh atau konteksnya tidak akan jauh dari hakikat dirinya, hakikat si peserta didik sebagai manusia. Nah, ini Pak, mungkin untuk sobat mahasiswa PGSD sendiri sedikit bingung, Pak, terkait mengenai sebenarnya kan nggak ada ya, Pak, geografi di sekolah dasar. Tetapi kenapa kita belajar geografi, Pak? Apa yang membedakan seperti itu ya, Pak Ali? Nah ya, kalau di jenjang sekolah dasar kan sebenarnya disiplin-disiplin ilmu sosial yang seperti yang sudah teman-teman mahasiswa pelajari kan, ada antropologi, kemudian ada ekonomi, ada sejarah, kemudian juga ada geografi dan lain sebagainya gitu ya, sampai ke psikologi.
Tetapi kalau untuk jenjang sekolah dasar, maka ilmu-ilmu itu difusikan atau digabungkan dalam satu rumpun yang disebut dengan ilmu pengetahuan sosial. Artinya, kalau di jenjang sekolah dasar, rumpun atau disiplin-disiplin keilmuan sosial itu tidak terlalu ditonjolkan, tetapi lebih sifatnya adalah fusi, gabungan. Artinya hanya sebatas pengenalan saja. Pengenalan dasar mengenai apa itu sejarah, apa itu geografi, dan apa hubungannya dengan manusia. Lalu kemudian apa itu ekonomi, apa itu antropologi, tapi tentu dalam ranah sebagai penanaman konsep dulu. Artinya minimal siswa sekolah dasar mengetahui gitu ya konsep-konsep dasarnya. Lalu kemudian kenapa kok tidak seperti di SMP atau SMA yang sudah dipisah-pisah? Karena tujuannya agar siswa sekolah dasar mampu mendapatkan pemahaman tentang IPS itu secara menyeluruh dari berbagai disiplin ilmu. Artinya tidak menonjolkan ini sejarahnya, ini geografinya, tidak. Tapi semua ilmu itu dihubungkan atau saling berhubungan satu sama lain dalam konteks agar mereka memahami peran dirinya atau peran si peserta didik di sekolah dasar ini, bahwa dia adalah manusia atau sebagai subjek dari IPS itu sendiri. Oke Pak, berarti Pak Ali yang perlu saya tekankan di sini adalah fusi atau fusion, bahwa geografi di pembelajaran IPS khususnya di sekolah dasar itu sebagai fusion atau penggabungan dari berbagai bidang-bidang ilmu gitu ya Pak ya? Ya betul Pak Adi, seperti itu. Oke, nah ini saya yakin para sobat mahasiswa PGSD semuanya menjadi lebih paham, saya yakin tentunya terkait penjelasan dari Pak Ali. Ini Pak, ada satu lagi tentang pekajian di IPS Pak, terkait sejarah. Nah, sedikit pengen saya tanyakan Pak, sejarah itu apa sih Pak? Kalau kita belajar tentang IPS. Ya, karena sudah diungkapkan sedikit di awal bahwa sejarah itu kan satu ilmu, ya kan, ilmu yang mempelajari tentang kejadian-kejadian manusia di masa yang lalu gitu ya, bahkan sejak mulai zaman purba, artinya sampai dalam konteks sekarang zaman modern. Artinya tentu sejarah itu bisa dilihat dari berbagai perspektif, dari sudut pandang gitu ya. Kalau kita berbicara sejarah sebagai satu peristiwa, berarti kita akan menceritakan atau kita akan membicarakan ada kejadian apa, baik itu dalam dimensi waktu dan dimensi tempat terjadinya kejadian pada masa lampau. Wah, semakin itu ya Pak ya, semakin seru juga ini pembicaranya. Nah, ya, karena saya jujur saja Pak Adi, saya termasuk salah seorang, meskipun saya tidak ngambil dulu waktu kuliah, nggak ngambil jurusan sejarah, tapi saya cukup tertarik gitu dari sejak SD sih. Kalau seingat saya dari kelas 5 mungkin ya, saya senang sejarah sampai akhirnya saya masuk SMP, SMA. Cuman mungkin bukan jodohnya saya masuk kuliah. Nah, bukan berarti saya tidak senang masuk ke jurusannya ya, cuman karena jalannya saja berbeda. Tapi tertarik sih iya. Nah, kalau kita berbicara sejarah tadi kan dalam perspektif peristiwa, berarti kan akan bercerita tentang kejadian dari berbagai latar ya, baik itu latar tempat ataupun latar waktu. Kan biasanya gitu sejarah itu. Ada kejadiannya, ada waktunya. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nggak mungkin ada kejadiannya tapi nggak ada waktunya. Ya misalnya, kejadiannya misalnya proklamasi tahun 1945. Oke, ada tahunnya. Proklamasi Indonesia itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kan harus jelas di mana itu dibacakannya. Oh, di Jalan Pegangsaan Timur, misalkan seperti itu. Berarti kan ada latar waktu dan ada latar tempat. Ya kan, ada kejadian, waktu dan tempat. Lalu kemudian kalau ditinjau dari sudut ilmu, sejarah sebagai satu keilmuan, maka sebenarnya sejarah itu pun sesuatu yang sangat ilmiah, Pak Adi. Artinya di dalam menentukan satu kebenaran sejarah itu nggak bisa hanya bermodalkan katanya. Artinya kalau bahasa istilahnya ya cuman kata orang gitu ya, katanya. Tapi justru kalau dalam sudut keilmuan, sejarah itu justru sesuatu yang sangat ilmiah. Kenapa?
Karena harus terbukti kebenarannya. Tentu kalau itu secara lebih mendalam akan dijabarkan lebih dalam tentang sejarah, termasuk bagaimana kesohihan data, lalu kemudian bukti realnya ada tidak, baik itu dokumen, baik itu foto-foto, ataupun mungkin wawancara si pelaku sejarah. Itu kan adalah cara secara ilmiah, cara yang ilmiah untuk membuktikan satu sejarah. Jadi sekali lagi, sejarah itu pun bisa dipandang sebagai satu sudut, dalam satu sudut yang disebut ilmu. Kenapa? Karena membutuhkan pembuktian yang sangat ilmiah. Banyaklah metodenya ya kan, bisa metode dokumentasi, bisa wawancara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bisa juga sejarah bisa dilihat hanya sebatas cerita. Nah, kalau sudah disebut cerita, berarti sejarah itu kayak sesuatu yang diceritakan oleh seseorang. Jadi bukan dongeng sih, tapi kayak narasi saja, baik itu ditulis dalam buku teks ataupun dalam penampilan film, misalnya tayangan teater tentang sejarah proklamasi. Nah, jadi seperti itu Pak Adi. Jadi sejarah itu luar biasa sih, artinya bisa dipelajari dari berbagai perspektif gitu. Wah, menarik sekali nih Pak. Saya ingin menggarisbawahi tentang sejarah itu harus ada waktu Pak. Nah, apakah ada batas waktunya Pak itu dikatakan sejarah? Ya intinya gini, waktu yang disebut sejarah sejarah itu kan kejadian masa lampau. Ini 5 menit yang lalu aja kita sudah bisa sebut sejarah. Kenapa? Karena kejadian itu sudah berlalu, itu sudah lewat. Artinya kalau kita berbicara waktu dalam konteks sejarah, berarti adalah kejadian yang sudah berlalu. Tapi itu akan berefek atau akan memberikan manfaat untuk masa yang sekarang atau masa depan. Kenapa? Justru dari sejarah itu kita belajar. Ya, seperti kita misalkan belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Itu pasti banyak sekali nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang bermanfaat, yang bisa kita yang bisa kita pelajari, bahkan kita jadikan satu pelajaran di masa sekarang atau masa yang akan datang. Punten saja misalkan konteks ada sejarah yang kurang baik lah misalkan di Indonesia yang pernah dialami oleh Indonesia, baik itu pemberontakan misalnya, atau mungkin krisis ekonomi. Nah, justru kan harusnya generasi muda atau generasi yang sekarang ini mengambil nilai-nilai yang baik untuk dilanjutkan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan kalaupun ada hal-hal yang jelek dari sejarah yang masa lalu, ya itu jangan terulang lagi. Gitu loh. Jadi artinya ya sejarah itu tidak hanya belajar tentang masa yang lalu, tapi bagaimana dari kejadian masa lalu itu bisa menjadi satu pelajaran berharga untuk hari ini atau masa sekarang sampai ke masa yang akan datang gitu. Nah, seperti kalau saya nanya sama Pak Adi lah sekarang, kalau Pak Adi setuju nggak ada yang istilahnya bahwa sejarah itu bisa berulang? Wah, kalau saya pribadi ya Pak ya, itu nggak ada sih Pak, nggak ada sejarah yang berulang jadi, Pak. Kalau sejarah itu nggak bisa berulang ya? Nggak bisa Pak, menurut saya. Jadi sejarah ya buat waktu tertentu aja. Paling kalau nanti ya berarti ada sejarah yang baru gitu Pak. Nah, kalau dalam teori sejarah sebenarnya yang saya baca ya Pak, yang dimaksud dengan pengulangan sejarah atau sejarah yang terulang itu bisa saja terjadi, tapi mungkin dengan manusia yang berbeda atau waktu yang berbeda. Artinya misalkan begini, pada zaman Orde Baru akan runtuh itu terjadi reformasi. Ya kan, reformasi. Apakah itu pernah kejadian tidak? Kejadian pada saat Presiden Soeharto didemo oleh mahasiswa, didesak untuk mundur. Itu kejadian nggak di zaman Presiden Soekarno? Kejadian. Artinya sejarahnya berulang. Hanya pelaku sejarahnya yang berbeda. Jadi konteks dalam sejarah bisa berulang itu bisa. Apanya yang bisa berulang? Ya si kejadiannya. Tapi si pelaku sejarah dan waktunya jelas akan berbeda. Makanya kan ada istilah belajar dari sejarah masa lalu. Jangan sampai sejarah itu kejadian lagi. Misal pemberontakan G30S. Itu kan sejarah kelam ya Pak Adi ya. Betul. Wah, ya apalagi sekarang konteksnya dekat lah ya. Bentar lagi kita akan memperingati ya itu yang disebut dengan G30S. Ya. Nah, itu kan jangan sampai terulang. Betul. Berarti kalau sampai terulang kejadian ada yang namanya pemberontakan lagi,
pembunuhan jenderal-jenderal lagi, mungkin itu adalah kejadian atau sejarah yang berulang tapi dengan pelaku sejarah yang berbeda. Makanya kalau saya bilang kasih tahu ke mahasiswa saya begini, ya jangan sampai sejarah berulang itu gini, kamu jangan sampai punya mantan terus punya pacar tapi kejadiannya sama kayak mantan kamu sampai akhirnya putus. Itu berarti apa? Kamu mengulang sejarah kelam yang lalu tapi pelakunya berbeda. Ya kan begitu kan? Iya, makanya Pak. saya bilang jangan cari mantan lah, mending buat sejarah baru. Wah, jadi saya ingat Pak salah satu apa ya Pak, moto atau perkataan salah satu proklamator kita Pak, Apa Pak itu? Soekarno Pak. Jadi jas merah, jangan lupakan sampai melupakan sejarah. Jangan Jadi sekali-sekali melupakan sejarah ya itu ya Pak, intinya ada nilai-nilai tersendiri yang mungkin jadi pembelajaran dalam sejarah gitu ya Pak ya. Bahkan kan kata Pak Soekarno juga dijelaskan lagi bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Artinya tidak melupakan sejarah dari para pahlawannya yang sudah memerdekakan Indonesia. Itu kenapa sih kok sampai ada istilah atau perkataan yang luar biasa dari beliau seperti itu? Ya karena kalau sampai satu bangsa tidak memiliki dasar sejarah yang kuat, apalagi tidak sampai lupa pada akar sejarahnya berdirinya negara ini, tentu mereka dalam bernegara tidak akan memiliki landasan yang kuat gitu loh. Artinya kayak contoh punten ya, sekarang kan banyak ya ideologi baru yang coba mau masuk lah ke Indonesia begitu ya, yang ingin merubah ideologi kita Pancasila, yang ingin merubah bentuk republik kita dengan bentuk negara atau bentuk kenegaraan yang lain gitu ya. Itu sebenarnya tidak akan terjadi kalau orang-orang kita ini mau menghargai sejarah masa lalu. Artinya kenapa? Negara ini merdeka diperjuangkan dengan darah, diperjuangkan dengan nyawa gitu loh. Bahkan yang berjuang di Indonesia ini bukan hanya satu agama saja, tapi berbagai agama, berbagai suku gitu ya, berbagai ras gitu, sama-sama join forces untuk merebut kemerdekaan. Artinya bergabung bersama terlepas dari perbedaan yang ada. Nah, ini kok tiba-tiba ada yang muncul, tiba-tiba pengen bikin negara lagi di Indonesia itu, atau pengen merubah ideologi negara Indonesia dengan ideologi mereka. Itu kan sama saja kita tidak menghargai sejarah para pahlawan kita terdahulu gitu loh Pak. Oke. Wah, seru sekali nih Pak perbincangan kita, diskusi kita hari ini ya Pak ya. Senang ya? Saya ingin ini Pak tanya sedikit juga mengenai apakah ada kaitannya sejarah dan geografi ya Pak ya di pembelajaran itu? Ya mungkin kalau kita berbicara hubungan ya pasti selalu ada hubungannya Pak Adi. Artinya begini, ya kan otomatis kejadian sejarah itu terjadi di mana? Ya terjadi di satu wilayah, terjadi di satu tempat, dan geografi mempelajari tentang itu, tentang kewilayahan, ya kan, tentang ruang, tentang bumi pada umumnya beserta segala isinya, ya tentu akan sangat berhubungan gitu ya. Namun yang jelas secara sekilas saja geografi itu yang lebih concern dari si geografi dalam rumpun IPS itu adalah untuk mempelajari bagaimana manusia itu mempengaruhi lingkungan tempat dia tinggal, dan bagaimana si lingkungan tempat dia tinggal itu bisa mempengaruhi manusia itu sendiri Pak Adi. Contoh manusia yang tinggal di daerah perkotaan dengan manusia yang tinggal di daerah pedesaan, itu kan akan membentuk satu kepribadian manusia yang berbeda gitu loh. Artinya manusia bisa dipengaruhi oleh lingkungannya, dan bahkan si manusia itu sendiri pun bisa mempengaruhi tempat dia berada atau lingkungan dia berada begitu loh. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Ali atas diskusi hari ini. Mungkin sedikit ada Pak yang bisa Pak Ali simpulkan terkait pembahasan geografi dan sejarah itu Pak? Oke, aduh saya sebenarnya masih seru ini ya Pak dia, cuma nggak kerasa tiba-tiba sudah 20 menit saja. Ya semoga nanti lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi ya. Mungkin dari saya sih ya kesimpulannya intinya beginilah, IPS itu tidak akan jauh berbicara tentang manusia, bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lain, bagaimana hubungan individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok,
bahkan individu dengan lingkungan. Jadi kalau kita berbicara sejarah dan geografi dalam konteks IPS, harusnya itu bukan menjadi sesuatu yang berat atau sesuatu yang terasa sulit untuk kita pelajari. Kenapa? Karena kita tetap mempelajari tentang si manusianya itu sendiri. Artinya apa? Kita berbicara tentang kita pribadi gitu loh. Kita bicara tentang sejarah, semua manusia punya sejarah, ya kan? Sejarah di masa lalu, mungkin 5 menit yang lalu pun ini bisa jadi sejarah buat kita. Bahkan podcast ini pun esok atau nanti setelah ini direkam 5 menit, 10 menit kemudian, ini pun podcast ini bisa disebut sebagai bagian dari sejarah. Artinya itu bukan sesuatu yang jauh dari kita. Begitupun geografi, itu nggak akan jauh-jauh berbicara tentang kita sebagai manusia, hubungan kita dengan lingkungan, bagaimana kita mempengaruhi lingkungan tempat kita berada, bagaimana si lingkungan itu mempengaruhi kita. Tentu itu sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Maka ya kesimpulannya adalah jangan takut duluan untuk belajar IPS. Kenapa? Karena itu sebenarnya sama dengan kita mempelajari kehidupan kita dan diri kita sendiri. Mungkin begitu Pak Adi kalau dari saya. Oke, betul sekali Pak. Terima kasih banyak untuk sesi diskusi sharing-sharing atau bincang-bincang kita ya Pak ya, terkait sejarah dan geografi. Satu kalimat saja Pak, mungkin bisa untuk sebagai support bagi para mahasiswa atau pembelajar kita terkait mereka yang sedang belajar IPS khususnya Pak. Terus semangat belajar, jangan takut untuk tidak bisa gitulah. Intinya nggak ada yang nggak bisa, nggak ada sesuatu yang berat, nggak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau belajar. Dan jangan lupa untuk selalu berkolaborasi gitu ya, baik dengan teman ataupun dengan dosen dan lain sebagainya. Intinya itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ali. Sama-sama Pak Adi. Aduh, alhamdulillah. Ini mohon maaf nih kalau ya mungkin penjelasan saya masih kurang jelas. Itu bisalah diperkuat dengan tambahan-tambahan nanti mungkin dari Pak Adi di kelas atau bacaan-bacaan yang lain. Oke, siap, banyak. Makasih banyak. Untuk menutup podcast pembelajaran IPS terkait geografi dan sejarah ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ali. Sama-sama Pak Adi. Dan semoga kita bisa berbincang-bincang lagi. Amin. Senang berdiskusi lagi terkait pembelajaran IPS di sekolah dasar tentunya. Ya. Semoga podcast ini menjadi salah satu media pembelajaran kita ya Pak ya. Iya, betul. Terlepas betul. dari segala hal di kondisi yang pandemi ini kita betul Pak Adi. Harus lebih kreatif ya. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih. Ya. Untuk para pendengar semuanya, terima kasih banyak telah mendengarkan acara podcast ini. Kita akan ketemu kembali di acara podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang lain juga atau narasumber yang lain juga. Saya Adi, sampai ketemu di acara podcast selanjutnya di lain hari, lain tempat, mungkin di lain topik juga. Oke, terima kasih banyak semuanya. Halo. Terima kasih.